لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah, rahimakumullah. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 22 Ramadan 1433 Hijriah. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-22 yang bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2012. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adab Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamid bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah taala, yang berisi tentang 101 adab penuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan sampai adab yang keberapa? 78, menampakkan ilmu. Sekarang kita masuk adab yang nomor ke-79, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullah taala, husnu 'ardhil ilmi 'ala nas. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, yaitu menyampaikan ilmu kepada manusia dengan cara yang baik. Jadi kemarin berbicara tentang menampakkan ilmu, menjelaskan ilmu, menerangkan ilmu. Maka sekarang ini adalah ketika menjelaskan ilmu itu kepada manusia caranya yang baik. Di sini ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, hadithin nasa kulla jum'ah. Berceramahlah kepada manusia itu satu Jumat sekali, sepekan sekali. Fa in abaita fa marratain. Kalau kamu tidak mau sepekan sekali, maka sepekan 2 kali. Fa in aktsarta fa thalath marrat. Kalau kamu tidak cukup 2 kali, maka maksimal adalah 3 kali sepekan. Jadi menurut Ibnu Abbas, kajian kepada orang umum ya, itu sekali sepekan. Wala tumillan nas hadzal Qur'an. Jangan kamu jadikan orang itu akhirnya bosan dengan Al-Qur'an. Kalau sering-sering kajian nanti bosan. Ya, seperti antum 1 hari 3 kali, bosan enggak antum? Bosan apa enggak? Insyaallah enggak ya. Ya, tadi ada beberapa SMS masuk, di antaranya SMS yang malah kepingin seperti ini di luar Ramadan juga begini. Jangan hanya Ramadan saja. Kalau bisa di luar Ramadan juga seperti ini. Kajiannya intensif. Ya. Kalau ada yang bosan ya jangan hadir. Nah, itu aja. Biar yang hadir ya tidak bosan. Wala ta'til qauma wa hum fi haditsin fataqta 'alaihim haditsahum walakin ansit fa idza amaruka fa hadithhum wa hum yastahunahu. Jangan kamu mendatangi mereka, mendatangi satu kaum
Sementara kamu itu sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kamu putuskan obrolan mereka untuk berbicara. Akan tetapi kalau mereka sedang ngobrol berbicara, kamu diam. Kalau mereka menyuruh kamu berbicara, maka berbicaralah dalam keadaan mereka itu suka. Maksudnya ini ceramah. Jadi jangan kita datang suatu kaum, mereka sedang ngobrol masalah apa, tahu-tahu langsung kita ceramai. Jangan. Biarkan mereka ngobrol, kita dengarkan saja. Nah, ketika mereka menyuruh kita untuk berceramah, menyuruh kita untuk menjelaskan, menerangkan, baru kita menjelaskan dalam keadaan mereka suka. Jadi jangan memaksakan kepada orang. Kita datang ke majelisnya orang, mereka sedang ngobrol masalah lain, tahu-tahu langsung kita ceramai. Ya tidak senang orang, bosan nanti orang. Bosan nanti orang. Wa iyyaka wasanya fid du'a fa inni ahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna dzalik. Hati-hatilah kamu daripada sajak dalam berdoa. Karena aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukan hal itu. Hanya sajak dalam doa itu ya, menyusun doa, diperindah ucapannya, rangkaian kata-katanya, tapi tidak keluar dari hati. Jadi doa hanya berupa rangkaian kata-kata yang disusun demikian indah, yang hanya keluar dari mulutnya saja, bukan keluar dari hati. Karena doa yang diminta itu adalah keluar dari hati, bukan sekedar rangkaian kata yang indah. Tapi kalau rangkaian kata yang indah dan keluar dari hati, itu tentu bagus, karena diharapkan seperti itu. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengomentari ucapan sahabat Ibnu Abbas tersebut, wa fihi karahiyatut tahdid 'inda man la yuqbil 'alaih. Di dalam riwayat ini ada faedah ya, dibenci kita berceramah di hadapan orang yang tidak mau. Jadi jangan memaksakan orang. Jadi orang tidak mau kok dipaksa kita ngotot berbicara, nanti akhirnya dia tambah bosan, tambah lari. Wa an-nahyu an qat'i hadithi ghairi, dan larangan memotong pembicaraan orang lain. Ini adab Islam. Jadi kalau ada orang ngobrol ngomong-ngomong, jangan dipotong. Jangan dipotong tiba-tiba dialihkan pembicaraan lain. Ya, jadi kita ikuti masyarakat selama pembicaraan itu mubah, tidak menyimpang dari syariat. Wa annahu la yanbaghi nasrul ilmi 'inda man la yahris 'alaih, dan bahwasanya tidak sepatutnya menyebarkan ilmu kepada orang yang tidak berminat. Jadi kita berikan ilmu kepada orang yang tidak berminat, tak nyambung, percuma. Wa yuhaddith man yastahi aw yantafi bihi, dan hendaklah kita memberikan kajian kepada orang yang berminat dan dia mengambil manfaat daripadanya. Insyaallah yang berminat masih banyak. Jadi yang kita ambil di sini adalah sesuai dengan babnya, cara menyampaikannya itu yang enak. Karena insyaallah kalau cara penyampaiannya itu enak, insyaallah orang tidak akan bosan, orang senang karena merasa mendapatkan ilmu. Apalagi ibu-ibu di rumah ada radio, ya, daripada nonton televisi, daripada tidak ada faedahnya, lebih baik kita radio dakwah Islami yang mendengarkan pengajian, dapat ilmu, dapat siraman rohani. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la tumallilun nas, jangan kamu jadikan orang itu bosan. Relatif ya. Jangan kamu jadikan orang bosan, itu kadang-kadang cara kita yang salah. Adapun kalau mengenai pengajian sepekan 3 kali itu juga relatif sebenarnya. Karena tidak sedikit masjid di Kota Malang ini yang pengajian itu tiap hari, tapi yang ada juga banyak. Jadi mungkin di satu daerah tidak suka, daerah lain suka. Yang penting adalah cara penyampaiannya, ilmu yang disampaikan. Ya ini penting cara berbicara, belajar tentang tata cara ilmu komunikasi ya. Jadi bagaimana cara menyampaikan itu yang enak, materinya dipersiapkan
sehingga orang yang hadir yang mendengarkan pun juga senang, merasa mendapatkan ilmu dan tidak bosan. Jadi cara ini penting. Jadi berupaya menyampaikan ilmu kepada manusia dengan cara yang baik. Itu adab yang nomor ke-79. Kemudian adab yang nomor ke-80, yaitu judulnya Tazkiyatun Nafas, pembersihan jiwa. Nah, di sini materi yang dibahas, ada kalanya seorang penuntut ilmu itu sibuk dengan mencari ilmu, sibuk ilmu, berbagai macam ilmu, sampai akhirnya lupa dengan dirinya. Tanpa terasa ilmunya banyak, tambah jauh dari Allah. Tanpa terasa ilmunya banyak, hatinya tambah kotor. Kenapa? Karena melupakan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Bagaimana caranya pembersihan jiwa? Caranya itu adalah bimutala'ati kutubiz zuhud warraqa'iq waluzumin nawafil. Cara membersihkan jiwa itu, ya penuntut ilmu jangan terus dibersihkan jiwanya dengan membaca buku-buku zuhud, buku-buku ar-raqa'iq. Itu buku-buku tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana cara membersihkan jiwa, apa kotoran jiwa kita. Dan para ulama telah menulis kitab-kitab seperti ini. Di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab namanya Kitab Zuhud. Kitab Zuhud Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita baca kitabnya Imam Ahmad itu, maka seakan-akan kita berada di alam lain. Karena alam kita sekarang jauh daripada yang dibahas dalam kitab itu. Pembicaraan masalah zuhud, akhirat dan akhirat. Kemudian juga kitab Zuhud karya Abdullah Ibnul Mubarak. Kemudian juga kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid. Kemudian juga kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, itu juga bagus. Itu juga kitab Zuhud dan kitab Raqa'iq. Ya, pokoknya kitab-kitab yang berkaitan dengan bahas masalah hati, yang mengantarkan kita ke akhirat, cara membersihkan hati. Kemudian juga kitab, insyaallah kitab Arba'in Nawawi beserta syaratnya Jami'ul Ulumul Hikam, itu penuh di dalamnya dengan tazkiyatun nufus yang ditulis oleh Ibnu Rajab, yang sudah diterjemahkan dengan judul Panduan Ilmu dan Hikmah, penerbitnya Darul Falah. Tebal sekali, bagus itu, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Termasuk juga kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi dengan syarat-syaratnya, di antaranya syarat dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali Bahjatun Nadhirin, yang diterjemahkan, diterbitkan oleh pustaka Imam Syafi'i. Itu dalam 2 atau 3 jilid, penting sekali. Jadi baca kitab-kitab itu untuk melembutkan hati, membersihkan jiwa. Kemudian juga waluzumin nawafil, yaitu dengan memperbanyak ibadah sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya, berzikir kepada Allah. Semua ini penting. Jadi memang kita menuntut ilmu ini adalah ibadah, menuntut ilmu ini adalah ta'at, tapi juga jangan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sholat sunnah, puasa sunnah, membaca kitab-kitab raqa'iq. Karena boleh jadi kalau kita tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain, tidak membaca buku-buku raqa'iq, buku-buku tentang tazkiyatun nufus, nanti tahu-tahu hati kita ini akhirnya keras. Semakin menuntut ilmu, hatinya semakin keras, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti daripada bab ini nomor 80 adalah tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, membersihkan diri, yaitu kita berusaha memperhatikan hati kita. Rajin menuntut ilmu, tapi juga kita perhatikan hati kita, supaya hati kita menjadi hati yang bersih daripada kotoran-kotorannya. Dengan cara apa tadi? Membaca buku-buku tentang zuhud, tentang raqa'iq, tazkiyatun nufus, kemudian memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Di samping mencari ilmunya, jalan terus, sholat malam, tahajud, dan yang lain-lainnya. Ini penting sekali, membersihkan jiwa. Seperti kita sekarang pada bulan Ramadan, i'tikaf, ya, sholat malam, puasa, masya Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Selanjutnya adab yang nomor ke-81. Hadzari min qutta'it thariq. Waspada dari pemotong jalan. Qutta'ut thariq itu kalau diartikan secara umum ya, artinya itu perampok. Jadi kalau ada orang mengadakan perjalanan di malam hari lalu dirampok, itu namanya qutta'ut thariq, qati'ut thariq. Nah, ternyata rampok bukan hanya rampok harta, bukan hanya rampok materi duniawi, juga ada rampok yang memutus perjalanan seorang hamba menuju Allah. Rampok yang memutus musafir yang berjalan menuju akhirat. Wa haula'i hum syarru anwa'i qutta'it thariq, dan mereka ini adalah perampok yang paling buruk. Jadi macamnya perampok yang paling buruk adalah yang merampok akhirat kita. Jadi bukan merampok dunia saja, merampok akhirat. Memutuskan jalan kita menuju akhirat, memutuskan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah teman. Mereka itu adalah teman kita sendiri, yaitu teman yang menjadikan kita tidak semangat mencari ilmu, teman yang mematahkan semangat kita mencari ilmu, teman yang menjadikan kita lari menghindar dari majelis ilmu, teman yang menghalang-halangi kita daripada majelis ilmu. Fahaula'i syarrul khulaqa fa iyyaka wa iyyahum. Mereka adalah teman yang terburuk, hati-hatilah dari mereka. Ya, jadi teman yang buruk. Karena biasanya orang yang bodoh itu tidak ingin bodoh sendirian. Dia ingin teman-temannya seperti dia menjadi bodoh. Seperti ahli maksiat. Ahli maksiat itu tidak ingin melihat orang baik. Ahli maksiat itu ingin semua orang menjadi ahli maksiat seperti dia, jadi sama, ingin ada temannya. Nah, itu teman yang buruk. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah menyebutkan, wan nas fi ma madha yusammuna man lam yatlub al-ilm bis-safalah. Orang-orang zaman dahulu menyebut ya orang yang tidak mau cari ilmu sebagai as-safalah. Safalah itu adalah orang yang rendahan. Orang yang tidak mau cari ilmu adalah orang yang rendahan, orang murahan. Nah, mereka ingin semua orang seperti dia. Jadi hati-hati. Ini adalah qutta'ut thariq, pemotong jalan, atau kasarnya itu adalah perampok yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah, yang menghalangi perjalanan kita menuju akhirat. Termasuk qutta'ut thariq, pemotong jalan pula di sini, perampok di sini adalah orang yang menyimpang dari sunnah. Orang yang menyimpang dari sunnah itu paling tidak senang kalau ada orang ngaji sesuai dengan sunnah. Jadi orang yang manhajnya menyimpang, metodenya menyimpang, jalannya menyimpang dari sunnah, paling tidak suka kalau melihat orang ngaji sesuai dengan sunnah. Karena itu mereka berusaha semaksimal mungkin menghalangi orang ngaji sesuai dengan sunnah, dihalang-halangi orang. Karena apa? Karena nanti kalau orang belajar sesuai dengan sunnah, tahu yang benar, maka otomatis ya kebobrokan mereka akan terungkap. Jadi paling takut. Nah, mereka ini adalah qutta'ut thariq, pemotong jalan. Pemotong jalan. Jadi berusaha untuk menjadikan kita tidak semangat ngaji. Karena apa? Karena takut kalau kita semangat ngaji, tahu ilmu, nanti kebobrokan mereka akan terungkap. Di sini ada ucapan yang sangat indah dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Saya bacakan ya, karena ucapan yang indah sekali. Kata Ibnul Qayyim, Nawabu iblis fil ard. Wakil-wakilnya iblis di bumi. Siapakah mereka? Perwakilannya iblis. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi perwakilannya iblis. Wakilnya iblis siapa mereka?
wa humul ladina yuthabbituna an-nasa an talabil ilmi wa tafaqquh fid-din. Mereka adalah orang yang menjadikan manusia itu tidak semangat mencari ilmu dan pintar dalam masalah agama. Ini perwakilannya iblis. Itu orang yang menjadikan manusia itu patah semangat, tidak bersemangat, tidak mau mencari ilmu yang syar'i, belajar agama. Itu perwakilannya iblis di bumi. Fahaulai adharru min syayatinil insi wal jin. Mereka lebih bahaya daripada setan-setan manusia dan setan-setan jin, lebih bahaya. Kenapa lebih bahaya? Fa innahum yahuluna bainal qulub wa baina hudallah wa tariqihi. Karena mereka ini menghalang-halangi hati untuk sampai kepada hidayah Allah, untuk sampai kepada jalannya Allah. Jadi itu perwakilannya iblis. Siapa mereka? Siapa mereka itu? Orang yang menghalangi manusia daripada mencari ilmu, daripada belajar agama. Dijadikan orang itu tidak bersemangat, dijadikan orang tidak punya minat lagi. Subhanallah. Ini lebih bahaya dari setan, manusia dan jin, karena menghalangi hati untuk sampai kepada petunjuk Allah, pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perlu menjauhi teman-temannya, perwakilan-perwakilannya iblis. Kalau terpaksa berteman dengan mereka, usahakan jangan terpengaruh, dan kita tetap berkewajiban untuk menasihati mereka. Tidak usah dilayani, berdebat dan semisalnya karena tidak ada faedahnya. Jadi itu yang ke-81, waspada dari pemotong jalan. Yaitu siapa saja yang menghalangi kita daripada mencari ilmu, yang mematahkan semangat kita, yang menjadikan kita lari menghindar dari majelis ilmu dan semisalnya. Kemudian yang ke-82, adab yang ke-82, al-mubahadatu fil masaili qabla taqririha. Mengadakan pembahasan dalam masalah-masalah sebelum menetapkannya. Jadi kita mengadakan pembahasan, ya, sebelum menetapkan satu masalah, mengadakan pembahasan. Ya, seorang penuntut ilmu itu mendapat ilmu bisa dari gurunya langsung, kemudian juga bisa dari membaca buku, tapi tetap dengan belajar kepada guru. Kemudian ada pula dengan mengadakan pembahasan, ya, mengkaji satu masalah. Kalau pembahasannya jelas, gamblang, cukup seorang diri. Kalau pembahasannya agak rumit, kita mengajak teman untuk membahasnya. Jadi cara membahas itu kita kumpulkan dulu buku-buku rujukannya. Masalahnya apa? Buku rujukan kita kumpulkan, lalu kita adakan pembahasan. Bagaimana menurut kitab ini? Bagaimana menurut kitab ini? Bagaimana kitab ini? Jika ilmunya luas, baru setelah itu mengambil kesimpulan dan menetapkan. Jadi mengadakan pembahasan ini penting hingga kita puas. Karena itu kita perlu mencari kitab-kitab yang mengajak kita dewasa. Pembahasan ilmunya luas, jangan terikat satu madhab saja, ya, luas. Seperti Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala itu mula-mula beliau adalah pengikut Zaidiyah, Syiah Zaidiyah di Yaman. Kemudian setelah itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada pemahamannya salafus saleh. Kemudian beliau banyak tulis kitab, diantaranya kitab Nailul Autar. Di dalam kitabnya itu menunjukkan keluasan ilmunya kepada kita. Jadi pendapat-pendapat, jadi mengadakan pembahasan-pembahasan, pendapat-pendapat macam-macam ini, lalu sampai kepada kesimpulan yang beliau ambil. Jadi seorang salafus saleh bernama Abdullah bin Al-Mu'taz rahimahullah taala mengatakan, bil bahthi wan nadhari tustafad daqaiqul ilm. Dengan pembahasan dan selalu mengkaji, maka akan bisa dikeluarkan ilmu-ilmu yang penting. Ya, mengadakan pembahasan, perlu kita mengadakan pembahasan. Kemudian di Al-Quran juga ada
Nabi, qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qala rabbukum a'lamu bima labithtum. Ya, ini percakapannya Ashabul Kahfi di antara mereka. Itu ada salah cetak ya, ayat Al-Qur'annya. Di situ tertulis qala labithna yawman aw ba'da gitu aja, aw ba'da yawm. Ya, jadi mereka mengadakan pembahasan. Kita berapa lama tinggal di gua ini? Ada yang mengatakan kami tinggal sehari atau setengah hari. Kemudian ada yang menjawab Allah yang lebih tahu berapa lama kita berada di sini. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan di antara faedah ayat ini adalah al-haddu 'alal mubahadati fil masailil mushtabihat. Anjuran mengadakan pembahasan dalam masalah-masalah yang masih samar. Masalah yang masih samar, kurang jelas, mengadakan pembahasan. Jadi nggak enak jelas nanti. Jadi ini perlu mengadakan pembahasan dalam masalah-masalah ilmiah untuk kemudian memutuskan kesimpulannya. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengajak membahas masalah-masalah dengan murid-muridnya. Ada salah seorang murid beliau Al-Maimuni rahimahullah taala mengadakan pembahasan dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata kepada Al-Maimuni, la taktub ta'al hatta tunadir. Jangan dicatat dulu, jangan ditulis dulu. Kita mengadakan pembahasan dulu. Kita bahas dulu aja. Setelah kita bahas, baru silakan kamu tuliskan kesimpulannya nanti. Jadi mengadakan pembahasan ilmu ini sangat penting untuk kita nanti memutuskan kesimpulannya. Jadi tidak prematur, tapi sesuai dengan pembahasan tadi. Semoga jelas. Selanjutnya hadap yang nomor ke-83. Luzumul alfadhi syar'iyyah. Memakai lafaz-lafaz yang sesuai syariat. Nah, ini juga penting. Jadi kita dianjurkan memakai lafaz-lafaz yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi seorang kalau ceramah, kalau memberikan fatwa, usahakan lafaz yang dipakai, ya bahasa yang dipakai adalah bahasa-bahasa yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya apa? Supaya gamblang, supaya jelas, supaya tidak multi tafsir, tidak mengandung penafsiran yang macam-macam. Jadi kata-katanya jelas, gamblang, Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, satu contoh saja ya. Satu contoh, misalnya kata-kata akhlak dengan budi pekerti. Akhlak dengan budi pekerti sama atau tidak? Sama atau tidak? Bedanya jauh. Kalau akhlak itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa menurut Al-Quran, apa menurut Sunnah, itulah namanya akhlak. Kalau budi pekerti itu menurut ukurannya manusia, relatif budi pekerti itu. Sehingga yang menurut manusia itu budi pekerti belum tentu itu sesuai dengan akhlak. Contohnya murid-murid SMP atau murid SMA, ya biasa mereka salaman dengan gurunya, diajarkan kepada mereka budi pekerti. Di antara budi pekerti itu adalah salaman dengan guru lawan jenis. Muridnya perempuan, salaman dengan gurunya laki. Muridnya laki, salaman dengan gurunya perempuan. Ini menurut mereka adalah budi pekerti. Iya kan? Betul nggak? Budi pekerti nggak? Bahkan bukan hanya salaman, malah tangannya dicium sekalian, pada lawan jenis. Lawan jenis. Tapi menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan akhlak, itu tercela, karena dilarang. Nah, karena itu jangan mengganti kata-kata akhlak dengan budi pekerti. Tetap akhlak disebut. Kita menyebut budi pekerti boleh-boleh saja, tapi tetap kata-kata akhlak jangan diganti. Ini lafaz yang syar'i, lafaz yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi menurut qaidah ahli sunnah wal jamaah, ya, wa'lam anna qa'idata ahli sunnah wa isti'malu al-alfaz asy-syar'iyyah wa ihtiramuha. Jadi kaidahnya ahli sunnah wal jamaah itu memakai lafaz-lafaz yang syar'i dan menghormati lafaz-lafaz yang syar'i.
jelas, gamblang. Karena lafaz yang tidak syar'i itu biasanya mengandung multi tafsir. Ya banyak penafsirannya, berbeda sesuai dengan ukurannya manusia. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala mengatakan at-ta'biru anil haq bil alfadhi syar'iyyah an-nabawiyyah wa sabilu ahli sunnah wal jamaah. Ya, mentakbirkan, mengatakan yang benar dengan lafaz-lafaz yang syar'i, lafaznya Nabi, itu adalah merupakan jalan ahli sunnah wal jamaah. Ini kalau ada lafaz-lafaz yang syar'i dan lafaz yang tidak syar'i dalam masalah yang sama, kita pakai aja lafaz yang syar'i. Contohnya kayak tadi itu, antara akhlak dengan budi pekerti. Pakai aja akhlak. Budi pekerti kita sebut boleh-boleh saja, tapi kata-kata akhlak jangan ditinggalkan. Karena kalau ada kata-kata akhlak, berarti harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau budi pekerti berbeda-beda. Budi pekerti menurut orang Indonesia dengan budi pekerti menurut orang Amerika sama atau tidak? Beda, karena ukurannya manusia. Tapi kalau akhlakul karimah menurut orang Indonesia dengan menurut orang Amerika sama atau tidak? Sama, kan akhlak rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi memakai lafaz-lafaz yang syar'i kalau memungkinkan dan kalau ada, karena tidak multi tafsir. Selanjutnya digabung dengan adab yang nomor ke-84. Hadzari minal ighrab bil alfaz. Waspada daripada memakai lafaz yang asing. Lafaz yang asing. Tujuannya menyampaikan ilmu ini adalah kita sampaikan dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang gampang, dengan bahasa yang praktis, dengan bahasa yang jelas. Yang penting orang itu paham. Nggak usah kita berusaha memakai kata-kata yang rumit-rumit. Ya mungkin saja alasannya macam-macam. Di antara alasannya supaya kelihatan lebih ilmiah, supaya kelihatan seakan-akan intelektual, seakan-akan cendekiawan. Ya bicara di depan orang, bahasanya tinggi, semuanya akhirnya hasilnya adalah mumet semuanya. Ngomong-ngomong, ini bulat. Ini bukan tempatnya, Pak. Ini bahasa kayak gini bahasa di kampus saja, di kampus S1, S2, S3 tidak apa-apa. Kalau pada masyarakat yang gampang-gampang saja, yang enak, yang enteng, yang gampang, yang penting masyarakat itu paham. Ya. Karena memang ada orang-orang tertentu, kalau mau ceramah dipersiapkan kata-kata yang itu tadi, kata-kata yang seakan-akan tinggi-tinggi. Jika kalau ngomong itu, wah masya Allah, luar biasa. Waduh, luar biasa. Sementara yang lainnya, hasilnya adalah mumet, ngomong-ngomong, gak paham belas. Mulai pertama sampai akhir gak paham, gak nyambung belas. Itu bukan bahasanya Nabi. Nabi itu kalau berdakwah bilisani qaumihi, dengan lisan kaumnya, dengan bahasa yang paling gampang, bahasa yang paling mudah, yang paling jelas, semua orang paham. Mulai dari orang doktor S3 sampai lulusan SD paham semuanya. Itulah bahasanya Nabi. Jadi seperti itu. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ahsanul ihtijab ma asyrafat ma'anihi wa ahkamat mabanihi wa btahajat qulubu sami'ihi. Berhujjah yang baik itu dengan hujjah yang maknanya itu bersinar, yang jelas. Kemudian bangunannya itu kuat. Dan orang yang mendengarkannya pun berbinar-binar. Karena apa? Faham. Jadi kata-katanya jelas, bangunannya kuat, yang mendengarkan senang karena paham. Daripada kita ceramah muluk-muluk, ya nggak paham. Demikian pula Abu Hilal Al-Askari rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ajwadul kalam ma yakunu jazlan sahlan la yadghalik maknahu. Kata-kata yang terbaik itu adalah yang gampang, yang mudah, yang tidak tertutup maknanya. Gampang-gampang saja, yang penting orang itu paham. Paham apa tidak paham, ya sudah, alhamdulillah, selesai. Walaupun dibilang nggak ilmiah, kurang ilmiah dan yang lainnya, apalagi sampai menuduh, itu kan bahasanya orang pesantren. Kalau kita orang mahasiswa, bahasanya enggak, bahasanya gampang, yang penting gampang, orang paham, yang penting orang paham, jelas, alhamdulillah.
itu maksudnya adalah hindari, waspada terhadap pemakaian kata-kata yang asing, yang orang itu tidak paham, apalagi dipaksa-paksakan, sengaja diajari kata-kata yang gitu-gitu, ya, yang tinggi-tinggi, ya, suka dipuji orang dan yang lain-lainnya. Akhirnya nanti masuk pada bab tidak ikhlas. Tidak ikhlas akhirnya kan. Tapi tujuannya dipuji orang, dianggap orang ini adalah wah intelektual, cendekiawan, orang pinter. Wah masya Allah Pak Dokter ini, gak boleh tetap dulu, ngomong karpe dewi. Ya. Yang penting wong paham, ya. Yang penting wong paham, alhamdulillah. Mari, tujuannya kan paham. Paham pada paham ya wis, mari. Kemudian yang ke-85, bab yang ke-85, yaitu azhul ilmi ila qailihi, menyandarkan ilmu kepada sumbernya. Nah ini penting. Jadi menyandarkan ilmu kepada sumbernya. Kemarin telah kita bahas menyandarkan ilmu kepada Allah. Ya, kalau memang sumbernya dari Allah langsung, seperti Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan dzalikum ma mimma 'allamani Rabbi, itu adalah ilmu yang diajarkan kepada aku oleh Rabbku. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah karena tidak menyandarkan ilmu kepada Allah. Kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau sekarang ini penuntut ilmu ketika belajar kepada guru atau membaca satu kitab atau mendapatkan dari satu website, dari statusnya siapa gitu ya. Nah yang benar itu adalah menyebutkan sumbernya. Ini termasuk amanah ilmiah, termasuk amanat ilmiah. Jadi ucapan ini saya dapat dari siapa? Ucapan ini saya dapat dari buku mana? Saya dapat dari websitenya siapa? Ini kopas dari statusnya siapa? Jangan sekedar kopas saja, ya. Tanpa menyebutkan kalau dia kopas. Kopas itu copy paste, ya. Ketinggian bahasanya ya. Maksud di situ nanti kena kopas ini ketinggian. Copy paste maksudnya itu mengcopy miliknya orang lalu ditaruh di tempatnya dia, tanpa menyebutkan kalau dia itu mengcopy miliknya orang. Ya. Kalau kopi kan paham kan? Bukan kopi yang diminum, mengcopy, dikopi dulu, fotokopi dulu. Ya. As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan wa min barakatil ilmi wa syukrihi azbuhu ila qailihi, termasuk barokahnya ilmu dan termasuk bersyukurnya ilmu adalah menyandarkan ilmu itu kepada sumbernya, menyebutkan sumbernya. Ini amanah ilmiah. Kan itu sekarang ini kalau orang menulis, ya, menulis apa namanya, tesis, disertasi, ya, atau skripsi, itu kan disuruh kan menyandarkan dari mana sumbernya. Itu bagus itu. Itu mengajak kita untuk mengembalikan ilmu kepada sumbernya. Jadi jangan mengambil punya orang lalu kita klaim bahwa itu milik kita. Itu tidak baik. Kemudian di sini ada cerita. Ada cerita yang mengatakan ini Abdul Ghani bin Sa'id. Beliau mengatakan, "Lamma wasala kitabi ila Abdillah al-Hakim ajabani bi syukri alaihi wa dzakara annahu amlahu 'ala an-nas wa dhammana kitabahu ilayya al-i'tiraf bil faidah wa annahu la yadhkuruha illa 'anni." Ya, kata Abdul Ghani bin Sa'id, tatkala kitabku, suratku atau kitabku telah sampai kepada Abu Abdillah al-Hakim. Jadi mungkin kirim surat atau kirim kitab, dikirim kepada al-Hakim. Setelah sampai kepada al-Hakim balas. Balasannya adalah berterima kasih. Kemudian al-Hakim menyebutkan bahwa kitab itu diajarkan kepada manusia. Kemudian al-Hakim menyebutkan, ya, bahwa dia mendapat faedah dari Abdul Ghani bin Sa'id menyebutkan. Ya. Jadi setiap dia menyebutkan, nah ini faedah ini saya dapatkan dari Abdul Ghani bin Sa'id. Faedah ini saya dapatkan dari Abdul Ghani bin Sa'id. Jadi menyebut kepada sumbernya, disebut sumbernya. Demikian pula ulama yang lain mengatakan, Abu Ubaid rahimahullah ta'ala mengatakan, min syukril ilmi an tastabida syai' fa idza dzukira laka qulta khafiya 'alayya kadza wa kadza wa lam yakun
saya dulu nggak paham, kemudian saya paham setelah mendapat faedah dari si fulan. Sumbernya adalah si fulan. Ilmu yang saya dapatkan dari si fulan. Ini termasuk syukurnya ilmu. Kemudian juga As-Suyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa di dalam kitab-kitab karangan beliau selalu menyebutkan sumber yang beliau dapatkan. Ya. Jadi ini penting sekali ikhwan wa akhwat fillah rahimahullah, menyandarkan ilmu kepada yang mengucapkannya. Jadi termasuk amanat ilmiah. Namun ada kalanya kita tidak perlu menyebut sumbernya kalau bisa menimbulkan fitnah. Cukup kita katakan berkata para ulama demikian. Berkata para ulama demikian. Kalau khawatir ketika kita sebutkan namanya orang-orang nggak mau lagi. Misalnya ada orang yang antipati dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, misalnya antipati. Ketika kita menjelaskan pendapatnya Ibnu Taimiyah, nggak usah disebut qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mau lari semua, nggak usah. Kita katakan aja qala ulama, berkata ulama. Yang penting adalah ilmunya sudah sampai. Yang penting kebenaran sudah sampai. Yang penting kita telah menyebarkan kebenaran. Jadi kita lihat di sini maslahat dan mudarat. Ada kalanya perlu menyebutkan langsung namanya, ada kalanya perlu disamarkan demi untuk maslahat dan menyebarkan kebenaran serta kebaikan. Jadi itu adab yang ke-85, menyandarkan ilmu kepada sumbernya. Sumbernya dari mana? Ini penting sekali, terutama bagi yang rajin mencatat, yang rajin menulis di mungkin nulis di buku atau nulis di blog-blognya atau di websitenya. Sebutkan dapat ilmu dari sumbernya siapa. Demikian pula kalau kita mengcopy tulisannya orang, maka kita sebutkan. Nah, sering terjadi kasus ya, misalnya kasus yang banyak terjadi, seseorang menulis skripsi. Ternyata itu adalah skripsinya orang. Sudah selesai dulu, diambil oleh dia, cuma dirubah dikit-dikit aja, lalu disebut dalam skripsinya dia. Ya. Ada atau enggak seperti ini? Ada atau enggak? Banyak. Apalagi dengan adanya sistem elektronik, semuanya melalui internet. Ya, tertulis di internet semuanya. Jadi tinggal cari aja pembahasan apa. Nah ini ada untuk disertasi, untuk dapat doktor, pilihnya orang, diambil, dirubah dikit-dikit aja, dan disebut pilih dia. Nah, ini kalau kita mau bicara agak kasar ya, ini namanya orang yang, ya boleh dikatakan ini adalah orang yang merampok tulisannya orang. Ini termasuk tidak amanat ilmiah, termasuk khianat ilmiah. Ya mungkin itu dulu aja. Kita sampai di adab yang nomor ke-85 dulu. Karena kita masih ada sesi tanya jawab, agak lama waktunya, kurang lebih 1/4 jam. Setelah itu kita lanjutkan adab ke-87 insyaallah besok. Adab 86 ya. Berarti kita tinggal sedikit lagi khatam. Insyaallah kalau nanti sebelum akhir Ramadan kita sudah khatam kitab ini, berarti nanti yang sore kita cari materi, entah materi tafsir itu kita bahas 3 kali ya, pagi, siang, sore lanjutannya, atau mungkin yang sore saya carikan materi-materi yang tematik yang kira-kira cocok apa ya. Ustaz, yang dimaksud jual beli yang dilarang dalam iktikaf itu apa saja? Bagaimana jika nitip ke teman untuk membeli buku Hisnul Muslim karena butuh untuk zikir, dan membeli ballpoint karena ballpoint habis untuk nyatat materi kajian? Mohon dijelaskan. Syukran, jazakumullah khairan katsir. Ya wa iyyakum. Yang dimaksud jual beli di masjid tidak boleh itu ya orang ke masjid bawa barang dagangan, itu tidak boleh. Adapun kalau kita perlu buku, beli buku di luar masjid belinya tidak apa-apa. Jadi beli ke toko buku ya, beli buku Hisnul Muslim tidak apa-apa. Atau beli ke toko buku untuk membeli ballpoint tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh jual beli di dalam masjid ini, tidak boleh. Bukan hanya iktikaf. Jadi hari-hari apapun jual beli di masjid itu dilarang. Bahkan Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk mendoakan keburukan. Kalau ada orang jual beli di dalam masjid jual beli, maka kita disuruh mendoakan la arbaha
Semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam perniagaanmu. Semoga tidak barokah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan adab ke-21 tentang tidak boleh menolak dalil dengan akal. Mohon penjelasan Ustaz mengenai dalil wajibnya taat pada ulil amri. Karena ada sebagian kelompok yang beranggapan bahwa dalil tersebut hanya berlaku jika pemerintahannya berdasarkan hukum Islam, sehingga karena Indonesia bukan negara Islam, maka untuk urusan agama tidak ada kewajiban untuk taat kepada pemimpin atau pemerintah Indonesia. Contoh adalah masalah penetapan awal Ramadan dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jazakumullah khairan katsir. Allah akan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ulil amri. Adapun pemerintah kita apakah termasuk ulil amri atau tidak, kita tidak bahas itu ya. Yang jelas sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan yang tidak Islami, sistem yang kufur, yang landasannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Landasannya adalah al-ahkam al-wad'iyah, hukum bikinannya manusia. Ya. Tapi kalau mengenai masalah penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan, itu jelas kita bersepakat ya, ikuti pemerintah demi apa? Menjaga kekompakan. Dan mereka juga sudah mengadakan rupiah. Ini kita bukan ingin mengungkapkan tapi masalah ini ya, sekedar menjelaskan saja. Yang sunnah itu ru'yah atau hisab? Yang sunnah adalah ru'yah. Yang sunnah itu ru'yah. Dan menurut ru'yah, kemarin itu Ramadan tahun ini ya, itu ru'yah nggak mungkin terlihat. Sehingga bulan Sya'bannya itu sampai 30 hari nggak mungkin terlihat. Bahkan menurut hisab pun nggak mungkin terlihat. Karena kalau ru'yatul hilal itu bulannya terlihat. Kalau hisab itu nggak mungkin terlihat. Yang penting ada wujudul hilal. Yang penting ada bulan walaupun nggak terlihat, nggak masuk hitungan. Lah menurut hisab pun nggak mungkin terlihat. Jika kalau kemarin ada yang mengatakan melihat di cangkung, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang dia lihat bukan bulan, dia bilang melihat bulan. Kemungkinan kedua, mereka itu berbohong. Karena zaman sekarang zaman orang yang gampang-gampang untuk berbohong. Apalagi orang yang memang aslinya sudah tidak senang dengan pemerintah, maunya tampil beda. Pemerintah apa dia maunya berbeda. Jadi kalau masalah seperti penentuan Idul Fitri, Idul Adha ini, Idul Fitri dan Idul Fitri dan Ramadan ya, awal Ramadan, akhir Ramadan, ini ukurannya adalah ru'yatul hilal. Kita ikut pemerintah supaya kompak bersatu. Seandainya pemerintah itu berbohong, yang dosa adalah mereka, kita nggak dosa. Karena prosedur kita sudah benar. Mereka mengumpulkan ulama dari ormas-ormas semuanya mengatakan sudah sepakati. Seandainya mereka bohong, kita nggak dosa. Yang dosa adalah mereka. Karena apa? Prosedurnya itu jelas. Kecuali kalau kita disuruh berbuat mungkar jelas-jelas. Misalnya, ya, pemerintah mengatakan berzina itu kalau liar nggak boleh, kalau ilegal nggak boleh, kalau legal nggak apa-apa. Jadi perzinahan, ya, kalau di alun-alun nggak boleh, kalau di hotel berbintang nggak apa-apa. Nah, ini nggak boleh, salah ini, salah, ada jelas-jelas menyimpang. Tapi kalau masalah ru'yah kita nggak ngerti, kita serahkan kepada ahlinya, sudah kita ikuti aja keputusannya. Apalagi juga sepakat Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei, dengan semuanya. Sudah seperti itu jelas. Masalahnya itu gamblang seperti matahari di siang bolong. Cuma kalau orang mau ngeyel, ya percuma dituruti, percuma. Energi kita ini habis hanya untuk ribut, nggak perlu. Dan kita jelaskan. Yang benar itu mengikut pemerintah. Adapun Idul Adha, ya. Ini memang para ulama berbeda pendapat. Sama-sama ulama ahli sunnah berbeda pendapat. Apakah ikut pemerintah ataukah ikut orang yang sedang berhaji? Ya. Saya punya tulisan banyak masalah ini.
Kalau yang kami yakini, masalah puasanya ikut orang haji. Ketika mereka wukuf di Arafah, ya kita puasa Arafah. Adapun sholat Idnya ikut pemerintah supaya apa? Kompak. Itu tidak masalah, boleh itu difatwakan seperti itu. Ya. Karena kalau kita nanti berbeda sholat Idnya nanti, ya pecah lagi nanti. Sampai kapan kita pecah terus? Dan sepertinya seperti itu hanya ada di Indonesia saja, di negara tidak ada. Negara lain tidak ada. Kalau di kita ini kan untuk penentuan Idul Fitri itu macam-macam. Ada ru'yah, ya, ada hisab, ada primbon, ada juga menentukan Idul Fitri itu tergantung gelombang air laut, ya, gelombang air lautnya seperti apa. Jadi Idul Fitri ada 4 di kita ini. Nanti ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad, ada yang hari Senin, ada yang hari Rabu, macam-macam. Nah, ini juga kita sayangkan karena kurang tegas. Nanti alasannya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi bukan kata itu. Berbeda-beda yang penting tetap satu. Ustaz, bagaimana jika si B membuat skripsi langsung B tanpa A ini kan bagus ini. Tanpa si A, karena si A itu dilarang. Si A kan sesat, jadi dilarang. Langsung B aja. Bagaimana jika si B membuat skripsi S1 lalu si C melanjutkan skripsi tadi untuk S2-nya dan itu sudah izin ke si B, apakah boleh Ustaz? Jadi si B membuat skripsi S1, si C melanjutkan skripsi S2, si C melanjutkan skripsi untuk S2-nya. Artinya bagaimana? Kurang paham saya pertanyaannya. Gimana? Dikembangkan. Oh, jadi punyanya si B dari S1 itu diambil oleh si C, dikembangkan untuk tesisnya. Ya, seperti itu boleh apa enggak? Nah, itu menurut apa namanya di pendidikan di kampus boleh enggak seperti itu? Apakah bukan termasuk itu mencuri hasil karya orang lain? Kalau itu termasuk kategori mencuri hasil karya orang lain, ya nggak boleh. Karena yang terjadi sekarang ini sering seperti ini. Jadi milik orang diambil hanya dirobah dikit-dikit aja, lalu dianggap miliknya dia. Banyak terjadi itu. Bahkan bukan hanya di Indonesia. Ya, beberapa waktu yang lalu membaca satu tulisan di Twitter dari ulama-ulama di Arab sana. Ya, ada S3 seorang dokter yang mana hampir semua isinya itu mengambil dari tempatnya orang lain, tanpa dia menyebutkan kalau dia mengambil dari tempatnya orang lain. Setelah dia sudah menjadi dokter baru terbongkar. Ini gimana? Maksudnya dokternya cabut ini. Jadi dokternya nggak sah karena disertasinya miliknya orang, dia tidak menyebutkan. Jadi hampir seluruh isinya itu ngambil dari miliknya orang, tidak disebutkan kalau dia ngambil dari miliknya orang. Itu khianat ilmiah, tidak jujur dalam ilmu. Ustaz, apabila seseorang berakidah Asy'ariyah, apakah sudah keluar dari Islam atau kafir? Karena akidah asma wa sifatnya berbeda dan ada yang menyimpang. Kalau kafir tidak ya. Memang masalahnya ada perbedaan pendapat. Dan juga saya tidak suka kalau masalah-masalah begini lalu dijadikan dibesar-besarkan ya, sampai timbul perpecahan di kalangan umat. Kalau yang kami tekankan di sini adalah kita nggak usah memperbesar perbedaan, apalagi mencaci maki, mengolok-olok, menvonis dan yang lainnya. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Kita menuduh Asy'ariyah dengan tuduhan apapun tidak menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Sikap kita adalah kita jelaskan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah itu seperti ini. Yang sesuai pemahaman salafus saleh adalah seperti ini. Kita tanamkan terus seperti itu. Itu berarti otomatis yang di luar itu berarti tidak sesuai dengan ajarannya salafus saleh. Karena yang mencetuskan Asy'ariyah sendiri Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Beliau itu kan mula-mula 40 tahun sebagai kaum Mu'tazilah. Jadi 40 tahun beliau itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu
Mu'tazilah. Lalu beliau khutbah di atas mimbar, ya, beliau berterus terang bahwa beliau keluar dari Mu'tazilah. Lalu beliau lepas jubahnya, seperti saya melepas jubah saya ini. Jadi diterangkan kepada umat, supaya umat yang sudah kadung kena pemikiran Mu'tazilahnya itu tahu kalau gurunya sudah obat. Kemudian sampailah beliau membuat madhab sendiri, madhab Asy'ari, yang dengan rumus-rumusnya yang sifat 20 dan yang lainnya. Sampai akhirnya beliau kembali pada ajarannya Salafus Saleh. Jadi akhirnya beliau kembali pada ajarannya Salafus Saleh dalam masalah asma wa sifat. Bahkan beliau nulis buku, di antaranya buku berjudul Al-Ibanah, ya, Al-Ibanah. Miliknya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang mana di buku itu beliau menjelaskan bahwa beliau kembali pada ajarannya Salafus Saleh. Apalagi di Indonesia kebanyakan memang pengikut Asy'ari. Jadi kita nggak usah ngapir-ngapirkan, nggak usah nyesat-nyesatkan atau yang seperti itu, karena tidak banyak faedah yang kita dapatkan, tidak banyak faedah. Itu yang timbul adalah mathorah. Apalagi nanti omongan kita dipelintir, karena sekarang banyak pemelintiran. Jadi kita ngomong 1 meter, di luar sampai jadi 10 meter. Atau kita ngomong 1 meter, di luar jadi 1 senti. Jadi ada yang nambah, ada yang kurang-kurang, dipelintir. Jadi kalau saya lebih senang yang kita ajarkan saja sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah pemahaman Salafus Saleh. Itu ajarkan terus tanpa kita mencaci maki, ngapir-ngapir no, nyesat no, bid'ah no, ya. Diganti aja kata-kata, diganti dengan kata-kata yang lebih halus. Itu insya Allah lebih menyelesaikan masalah. Karena tujuan kita di sini adalah mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya Salafus Saleh. Kalau bisa tanpa menimbulkan suasana yang keruh. Sebagaimana kaidah yang sangat populer dalam masalah ini, kaidah yang berbunyi bening banyune kecanda iwake. Nah itu kaidahnya. Bahasa Jawanya gitu. Bening banyune kecanda iwake. Kalau bahasa Sundanya Caina hera launa benang. Oh, pengaruh. Jadi maksudnya airnya jernih, sementara ikannya terambil. Tujuan kita akan mengambil ikan, bukan membuat airnya keruh. Jadi kalau kita ada ikannya, ya ini ada kolam, ada ikannya, dilihat gimana ini sebelah. Lihat ya, langsung diambil. Cuk. Nah, kena gimana? Tanpa membuat airnya itu keruh. Tapi kalau kita masukkan tangan kita obok-obok, dia obok nanti airnya keruh, malah iwake kan ketok, nggak kelihatan ikannya, nggak terambil, yang timbul suasana yang keruh. Jadi kita perlu memegang kaidah ini, bening banyune kecanda iwake. Kaidah toko kita popo ya, warang dewe. Ada kaidahnya itu ada. Dalam bahasa Arabnya itu ad-dararu yuzal. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi semua madarat itu ditinggalkan, dihilangkan. Menolak keburukan itu dikedepankan daripada mendatangkan kebaikan. Nah, penting seperti itu. Jadi nggak usah menjadi maki dan yang lainnya, nggak ada faedah. Ini sebenarnya di HP ini banyak SMS yang masuk. Saya lihat dulu ya, sesuai dengan materi saya jawab. Ya, kebanyakan di luar materi. Saya pikir mungkin itu aja. InsyaAllah ketemu lagi besok pagi jam 10 dalam kajian tafsir juz amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat walafiat, selamat sejahtera, istiqomah, dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.